Hai anak-anakku yang salih dan salihah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi bab 2, yaitu beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu aku anak salih. Sebelum menjelaskan lebih jauh, mari kita amati terlebih dahulu beberapa contoh yang ada di sekitar kita. Betapa banyak kita melihat perilaku anak yang jauh dari kata salih dan salihah. Lihat gambar ini. Ada seorang anak yang berani berbohong kepada orang tuanya. Kemudian, lihat gambar ini. Ada seorang anak yang berani berbuat kasar kepada orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Tentu, anak-anakku tidak ingin menjadi seperti itu, bukan? Pastinya, kalian ingin menjadi anak yang saleh dan salehah sungguhnya. Mau tahu ciri-ciri anak yang saleh dan salehah dalam Islam? Kalau mau, yuk kita simak penjelasan berikut. Anak saleh dan salehah harus memiliki sifat berikut ini. Yang pertama yaitu jujur. Dalam bahasa Arab, jujur memiliki makna as-sidqu atau sidik, yang artinya berkata benar. Secara bahasa atau secara etimologi, jujur artinya suatu perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara apa yang diucapkan serta diperbuatnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya, apabila ia menyampaikan suatu berita kepada orang lain, maka ia tidak mengurangi atau menambahi berita tersebut. Lawan kata jujur adalah bohong atau dusta, di mana dusta merupakan sifat orang yang munafik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya maka ia berkhianat. Jujur merupakan petunjuk serta jalan menuju surga Allah SWT. Sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Jujur juga terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Jujur dalam niat atau kehendak. 2. Jujur dalam perkataan atau lisan. 3. Jujur dalam perbuatan atau amalia. Manfaat memiliki sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu meningkatkan kecintaan Allah SWT pada kita, hati tentram karena tidak berbohong, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah, dipercaya orang lain, menimbulkan rasa percaya diri, serta akan menjadi terbiasa dengan perilaku terpuji. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan pada kita dari orang lain. Maka dari itu, amanah harus dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan dengan baik. Amanah terbagi menjadi 3 macam, yaitu amanah manusia terhadap Allah SWT, amanah manusia terhadap orang lain, serta amanah manusia terhadap diri sendiri. Lawan kata amanah yaitu khianat, artinya suatu perbuatan mengingkari janji atau kepercayaan dari orang lain. Menunaikan suatu amanah hukumnya adalah wajib, sedangkan khianat hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW merupakan teladan bagi kita dalam sifat amanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT menyuruh kita untuk meneladani akhlak mulia dari Nabi Muhammad, karena beliau merupakan suri teladan yang baik atau uswatun hasanah. Sebagai umat Nabi Muhammad, kalian sebagai siswa
harus meladani perilaku beliau tersebut. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ciri-ciri anak salih dan salihah yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu berjasa mengasuh kita dan memelihara kita dari kecil hingga kita dewasa seperti sekarang ini. Kita harus hormat dan patuh kepada mereka berdua, karena hormat dan patuh pada orang tua merupakan perintah dari Allah SWT. Berikut beberapa cara hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat ketika dinasihati. 2. Memenuhi harapan orang tua untuk rajin sholat dan belajar. 3. Senang membantu kesibukan orang tua bila dibutuhkan, serta selalu ingat untuk mendoakan orang tua. Selain kepada orang tua kita harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga yang lainnya. Misalnya, kakek, nenek, serta kakak. Jika kita memiliki seorang adik, maka kita harus selalu menjaga dan menyayangi adik kita tersebut. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Lantas, bagaimana sih cara kita menghormati seorang guru? Berikut contoh perilaku menghormati seorang guru. 1. Saat bertemu, memberi senyum dan mengucapkan salam. 2. Saat diberi tugas atau PR, hendaknya segera dikerjakan dengan tepat waktu. 3. Saat dinasihati, mendengarkan dan menaati. 4. Saat berbicara bersikap santun, lembut, serta tidak memotong pembicaraan. 5. Saat guru sedang mengajar dalam kelas, bersikap tenang dan memperhatikan. Yang keempat yaitu santun dan menghargai seorang teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Berikut beberapa contoh perilaku santun dan menghargai seorang teman, yaitu 1. Mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Berbicara dengan lembut dan tidak menyinggung perasaan. 3. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor. 4. Peduli keadaan teman serta suka menolong kesulitannya. 5. Bersahabat dengan siapa saja, tidak memandang orang tersebut kaya atau miskin, normal atau cacat, cantik atau buruk, dan lain sebagainya. 6. Tidak mencela percakapan dengan perkataan yang buruk. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita ulangi lagi ya. Apa saja ciri-ciri menjadi anak saleh dan salehah dalam agama Islam? Yaitu, yang pertama, memiliki sifat jujur. Yang kedua, memiliki sifat amanah. Ketiga, memiliki sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Santun dan menghargai seorang teman. Alhamdulillah, pelajaran materi Aku Anak Salih sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambahkan keilmuan kita sehingga menjadi pribadi muslim yang salih dan salihah. Mari kita tutup pelajaran ini dengan baca doa bersama-sama. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.